ini tamu istimewa karena sering sekali saya singgung-singgung dalam uraian saya mengenai Pilkada Solo, yaitu dari perkumpulan tikus piti. Kita nanti tahu kenapa namanya tikus piti, tapi tikus piti sekarang sudah bermimikri menjadi partai politik. Namanya PKR. PKR itu Partai Kedaulatan Rakyat. Nah, kenapa pula bernama PKR? Nanti akan kita tanyakan kepada Tuntas Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dari Solo, Pak Tuntas? Tadi malam. Tadi malam ya? Iya. Oke. Tadi malam dan pasti lama ke Jakarta kan? Sekitar 7 jam. 7 jam. Oh enggak, maksud saya pasti akan lama di sini kan? Oh, nanti langsung balik. Oh, langsung balik? Insya Allah langsung balik. Enggak ngurus ini, badan hukum? Sudah ada bagian yang Oh, sudah ada bagiannya ya? Iya. Saya sampai berkeringat sengaja, nggak apa-apa Pak Tuntas ya. Saya biar badan sehat gitu ya. Amin. Iya. Jadi penonton yang paling ingin tahu dulu ya, sebelum kita bicara tentang partai politik, tapi nggak apa-apa. 5 menit awal kita bicara partai politik. Iya. Kenapa akhirnya perkumpulan tikus piti itu bermimikri menjadi partai politik? Karena mau ikut pemilu 2024. Nggak gampang loh jadi partai politik itu, apalagi kalau mau ikut pemilu 2024. Silakan. Iya. Jadi karena kita kembalikan kepada niat awal dari tikus piti Hanata Baris di dalam pergerakan politik. Ya, tikus piti Hanata Baris. Hanata Baris. Oke, apa itu artinya? Artinya adalah perkumpulan atau barisan rakyat yang membuat barisan untuk kebaikan. Kita ada kegiatan-kegiatan. Oh, jadi barisan rakyat untuk membuat kebaikan. Iya. Jadi tikus itu rakyat. Tikus piti itu adalah penggambaran rakyat kecil. Oh ya, I see. Oke, ya. Untuk tikus pitinya. Ya. Jadi kita berdiri dari 2014. Ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan, baik di sosial, ekonomi. Kemudian karena melihat perkembangan tikus piti yang besar, kemudian juga kita ijawantahkan di dalam pengertian demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Ya. Sehingga dari sedulur-sedulur yang ada di tikus piti, kemudian mewacanakan untuk ke politik. Yang kemarin kita ambil langkah independen, kemudian sekarang menjadi partai politik. Partai politik. Itu adanya aspirasi sebuah perubahan. Ya? Aspirasi. Iya, aspirasi dari tikus piti untuk adanya sebuah perubahan baru di Indonesia. Oke. Itu sudah mendaftar ke Kumham? Sudah. Kapan? Sekarang ya? Iya. Sekarang sudah dalam proses pendaftaran. Oke. Ini partai ini kapan dideklarasikannya? Diresmikannya sebagai partai atau lahirnya? Iya, tanggal 18 Agustus. Ya. Untuk deklarasi resminya insya Allah tahun ini. Oke, tapi lahirnya 18 Agustus 2021. Iya. Di Solo. Di Solo. Ketua umumnya Pak Tuntas sendiri ya? Iya. Pak Tuntas Subagio. Pak Tuntas, kita tahu tidak gampang membuat partai politik. Butuh biaya yang sangat banyak. Yang kedua, untuk ikut atau mendapatkan badan hukum saja susahnya minta ampun. Iya. Harus ada keterwakilan di macam-macam lah. Kalau tidak salah 75% provinsi. 100%. Sudah 100% ya sekarang. 100% provinsi, 75% kabupaten atau kota, kemudian 50% kecamatan. Iya. Berarti sama dong syaratnya untuk ikut pemilu. Sudah disamakan. Iya, sama. Karena kalau sebelumnya kan untuk slightly agak sedikit, rupanya sekarang udah sama. Iya. Nah, itu 100% provinsi berarti dari Aceh sampai Papua, kemudian 75% kabupaten kota dari 500 berapa? 30. Hampir 512. 512 kurang lebihnya ya. Kabupaten 500, kota. Iya. Kemudian 50% kecamatan, keterwakilan perempuan, kantor tetap dan lain sebagainya. 30% keterwakilan perempuan. Nah, it is not easy. Kok yakin sekali Pak Tuntas mau membentuk partai ini dan ikut pemilu? Jadi kita akan mengakomodir apa yang disuarakan oleh tikus piti, terutama ya khususnya ya. Kemudian mereka ingin adanya satu langkah di
di dalam pembaruan demokrasi di Indonesia. Dan saya yakin dengan mereka karena militansinya selama ini. Ya. Jadi militansi yang ditunjukkan oleh Tikus Pidi dari 2014 sampai sekarang, dengan kegotong royongan, kemudian dengan konsep sedulur Sinorowedi yang disuarakan. Sedulur Sinorowedi. Apa itu sedulur Sinorowedi? Sedulur Sinorowedi itu bahasa Jawa, arti bahasa Indonesianya adalah persaudaraan yang melebihi saudara kandung. I see. Itu. Jadi itu kita jalin selama ini dari 2014. Kemudian terjalin ukhuwah atau persaudaraan antar provinsi, persatuan dan kesatuan kita jalin selama ini dengan berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Militansi insya Allah terbentuk di dalam Tikus Pidi Hanata Baris ini, dan itu yang mendorong keyakinan bahwa kita insya Allah Bismillah bisa berlaga di 2024. Oke, ini saya pertanyaan nakal ini mohon maaf ya. Saya paham bahwa untuk partai baru tidak gampang bisa lolos yang namanya parliamentary threshold. 4% kalau nggak salah, 4,5 atau 4% ya, lupa sih. 4 atau 4,5 itu kadang-kadang error ya. Kita tahu partai seperti PBB yang sudah berdiri sejak tahun 1999 ikut pemilu. PKPI yang juga sejak tahun 1999, partainya Tommy Soeharto, even PSI yang didukung Istana, ya kan? Apalagi ada partai Garuda yang kita nggak paham juga dari mana asal usulnya, itu tidak lolos. Hanura, ya kan? Jangan lupa juga Hanura yang partai Besutan Wiranto tidak lolos parliamentary threshold. Saya membayangkan PKR ini atau sebelumnya Tikus Pidi ini ya, namanya kan PKR ya? PKR. PKR ini sepertinya punya strategi yang berbeda nih, kayaknya ya. Artinya tidak ngotot-ngotot amat mengejar parliamentary threshold, tapi mengepung kota dari desa. Artinya kan di DPRD kan tidak ada yang namanya parliamentary threshold. Berapapun suara, asal itu bisa dikonversi ke kursi, jadilah dia kursi. Ada pemikiran seperti itu atau saya salah? Kita tetap mengejar untuk parliamentary threshold. Kemudian PKR ini atau Partai Kedaulatan Rakyat Tikus Pidi Hanata Baris ini adalah partai yang unik. Kenapa saya bilang partai unik? Karena PKR ini tidak ada tokoh nasional. Satu pun tidak ada di dalam Partai Kedaulatan Rakyat. Semuanya adalah rakyat biasa, termasuk saya. Saya juga bukan siapa-siapa. Kemudian usia berapa Pak Tuntas? 43. Oh, masih muda ya, silakan. Kemudian tokoh-tokoh yang akan ditampilkan di dalam PKR ini adalah dari bawah. Kita munculkan tokoh-tokoh yang insya Allah nanti muncul benar-benar dari bawah. Dan partai PKR ini adalah partai yang murni marhainisme. Partai yang marhainisme rakyat. Berarti Soekarnois dong? Ya, tidak harus Soekarnois. I see. Jadi, soalnya bahasa marhainisme itu ya Soekarnois. Bahasa Pak Karno. Tetapi dalam istilah adalah PKR ini adalah rakyat. Partainya wong cilik. Menjadi insya Allah harapan kita adalah menjadi partai alternatif. Jadi kalau masyarakat Indonesia ingin sebuah perubahan, ibaratnya selama ini disuguhi dengan sayur yang sama. Kemudian ingin di dalam sebuah perubahan demokrasi yang ada di Indonesia, maka kita tawarkan Partai Kedaulatan Rakyat. Itu karena benar-benar tidak ada tokoh nasional dan benar-benar di situ memang memadahi dari aspirasi masyarakat. Ini saya dicek, mudah-mudahan internet apa-apa nggak ada masalah ya. Sip. Daripada nanti di tengah jalan down, kita ini kan dulu. Nah, partai ini warna dominannya apa? Hitam. Oh, kayak Hizbut Tahrir. Karena kalau marhainisme kan hitam, kita punya lambang Garuda, kemudian dengan background hitam. Itu kita ambil lambangnya. Enggak bawa. Nah, nanti kita tampilkan. Jadi sobat daerah sekalian, kenapa saya mengundang beliau ke sini?
Karena saya ini mau disomasi beliau. Gara-gara saya dalam tanda kutip namanya sebagai manusia kan terlalu dianggap menyepelekan perkumpulan tikus piti. Karena saya memberikan analisis bahwa tikus piti ini sengaja dipasang agar Gibran tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong kan takutnya nanti ada gerakan menangkan kotak kosong sebagaimana di Makassar. Dan itu tentu bagi pemerintahan sekarang kan akan sangat tercoreng mukanya. Kita tahu falsafah yang namanya falsafah Jawa lah ya. Nggak boleh yang namanya raja atau ratu itu dicoreng mukanya. Karena itu at all cost ya harus diselamatkan. Marah mereka sama saya. Mau disomasi saya. Tapi saya tidak kurang akal. Saya bilang silahkan jawab apa keberatan-keberatannya. Bila perlu saya undang. Nah ternyata pucuk dicinta ulam tiba. Rupanya mereka menyambut dengan tangan terbuka undangan saya. Tapi walaupun begitu saya tetap ingin ngomong soal kemarin Pilkada Solo kemarin sebelum kita ngomong lagi tentang PKR ya. Ini pasti menarik bagi Sobat RH. Dan alhamdulillah yang watching now ini udah 1.800-an yang watching now. Dan barangkali yang masuk keluar masuk lagi ya mungkin lebih dari itu. Tapi intinya sambutan kayaknya luar biasa nih dari tikus piti. Banyak orang bertanya, kok bisa-bisanya kemarin tikus piti mengajukan calon independen di Pilkada Solo? Apa itu inisiatif sendiri? Apakah ada yang nyuruh? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa kita ingin menyuguhkan sebuah warna demokrasi yang beda. Sehingga kita munculkan sebuah independen. Sama sekali pasangan calon independen ya. Iya, pasangan calon independen yang kita pilih dari anggota kita. Jadi Pak Bagio Wahyono dan Pak Suparjo. Pak Bagio Wahyono sama Tuntas Subagio ada hubungan? Nggak ada? Anggota saya. Oh anggota, bukan bapak anak. Bukan. Jadi Bapak Bagio Wahyono, kemudian Bapak Suparjo FX itu adalah anggota saya. Jadi kita Pak Bagio itu yang tukang jahit yang mana? Iya, yang Pak Bagio. Pak Bagio tukang jahit. Iya. Pak Suparjo Ketua RW. Ketua RW. Makanya saya agak underestimate ya kan. Tapi istilahnya sebenarnya bukan tukang jahit murni Pak Bagio itu. Pengusaha jadi, juga ya. Desainer. Oh desainer. Makanya sebenarnya bukan tukang jahit juga, desainer dia. Jadi bukan tukang jahit. Iya. Tapi ya bisa jahit. Iya Jadi tiba-tiba mengajukan calon, bisa dilanjutkan. Iya. Jadi kita memang memberikan warna yang berbeda di demokrasi Indonesia dan kita suguhkan independen yang kita pilih dari anggota kita yaitu Pak Bagio Wahyono dan Pak Suparjo FX dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah kita ingin pemimpin yang bisa ngayomi, kemudian nuwani, kemudian amanah, jujur dan bertanggung jawab. Saya kenal dengan Pak Bagio dan Pak Suparjo FX itu kan dari 2014. Usianya Pak Bagio waktu itu berapa ya? Kurang lebih berapa ya kemarin itu ya, sekitar 60-an ya mungkin. 60-an, Pak Parjo 50-an? Iya 50-an. Jadi kita perjuangkan penuh dari keanggotaan. Dari tikus piti ini sebenarnya yang ditampilkan untuk independen bukan hanya Solo. Jadi yang kita tampilkan hampir kurang lebih 15 kabupaten kota. Di Kota Semarang, kemudian di Kendal, rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Dan semuanya kita pilih dari anggota kita. Kemudian dari perjalanan karena independen ternyata sangat luar biasa sulitnya, hampir seperti keran yang dibuka tetapi dibuka separuh. Jadi dengan aturan yang sangat luar biasa, cukup menyulitkan. Akhirnya lolos dari verifikasi administratif itu 2 kota, yaitu Solo dan Blitar. Dan semuanya kita perjuangan murni, Pak. Perjuangan murni itu mereka anggota saya dari tiap kabupaten yang maju di pilkada itu berjuang siang malam untuk mendapatkan KTP. Door to door.
Kemarin rumah itu ke di Solo dapat berapa KTP? Akhirnya? Sekitar 50 sampai 50-an ribu KTP. 50-an ribuan KTP ya? Iya. 50-an ribu KTP. Penduduk Solo sendiri berapa? Penduduk Solo sekitar 500 berapa itu kan? 500 berapa, lalu hak pilihnya? Hak pilihnya sekitar 500-an itu. Oh, 500-an kayaknya itu iya. ya? Okay. Sesuai dengan data KPU kemarin. Oke, jadi 1/10-nya ya? Iya. Oke, 10%-nya. Tapi gini, ini analisis ya. Kemarin Jadi kalau, itu kan... iya, ya. mohon maaf. Silakan, Iya. lanjutkan. Jadi kalau kemarin, karena saya juga penasaran juga. Ya. Jadi kalau kemarin itu ada anekdot Pak Bagio dan Pak Parjo itu boneka, Ya. itu memang mohon maaf kita sama sekali tidak kenal dengan Mas Gibran, tidak kenal dengan timnya. Bahkan untuk deklarasi Pak Bagio dan Pak Parjo pun jauh sebelum ada pencalonan Mas Gibran. Itu kita sama sekali. Jadi memang kemarin mohon maaf sekali kalau tadi. Oh, saya yang mohon maaf. Iya, dengan menyampaikan bahwa menyinggung tentang tikus pidi sampai terjadi jujur saja memang terjadi reaksi di tikus pidi. Pada akhirnya memang saya menyampaikan bahwa coba saya komunikasikan dengan Pak Refli, kan gitu. Akhirnya kita alhamdulillah bisa ketemu malam ini. Dalam arti kita ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan di Pilkada Solo kemarin adalah murni sebuah perjuangan, bukan untuk menutup-nutupi apapun yang terjadi di Kota Solo kemarin. Itu. Tapi nggak apa-apa, saya tetap tanya ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin itu kan calon independennya kan 2 ya. Iya. Tapi 1 nggak lolos. Iya. Yang daftar 2 calon independen, yang 1 nggak lolos. Nah, hasil akhirnya Gibran dapat 82% kalau tidak salah ya. Iya, kita dapat sekitar 13-14%. Jadi sekitar 48.000 ya kalau. Gibran dapat 80-an% di atas sesuai dengan prediksinya ya kan. Iya. Gini, walaupun nggak enak ngomongnya ya, karena kadang-kadang ada dalam sebuah skenario politik itu ada kelompok yang punya aspirasi murni, tapi bisa dimanfaatkan oleh kekuatan yang besar, ya kan, untuk mendapatkan sebuah legitimasi. Sering terjadi di dalam pilkada, orang itu koinsidensi saja, nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi ada kesan waktu itu, sepertinya ya, analisis dari para pengamat, Gibran menghindari adanya lawan kotak kosong setelah dia dalam tanda kutip borong semua partai politik sehingga tidak ada partai politik yang bisa nyalon lagi. Makanya saya termasuk orang yang dalam tanda kutip juga protes, buang dong threshold di dalam pilkada itu. Masa kita bisa borong semua partai politik dan tidak ada calon, kan kira-kira begitu. Tapi Iwan Fals misalnya ngomong Gibran lawan kotak kosong, menang kotak kosong. Waktu dia bikin polling, walaupun pollingnya bukan metodologis, pollingnya melalui ini saja, media sosial ya. Nah, saya kok merasa tikus piti ini dimanfaatkan oleh kelompok sana agar tidak terjadi lawan kotak kosong, karena dia yakin bisa mengalahkan tikus piti secara mudah. Ibarat pertarungan itu, ini kan David lawan Goliat ini kira-kira. Gimana menurut Pak Tuntas? Dulu kalau ini cerita ya, insya Allah saya menyampaikan apa adanya. Jadi dulu waktu kita perjuangan di dalam mengangkat Pak Bagio dan Pak Parjo, kita murni di dalam nilai positif untuk menang. Untuk benar-benar memberikan satu warna demokrasi yang beda di Kota Solo. Kita ikuti langkah demi langkah, dari mulai pengumpulan KTP, kemudian kita ikuti verifikasi KTP di KPU, sampai ikut di dalam verifikasi faktual. Kita sama sekali tidak berpikir ini ranah dimanfaatkan dan tidak, karena memang selama itu kita tidak pernah berhubungan. Jadi kita sama sekali tidak pernah dihubungi dan kita tidak pernah berhubungan dengan Mas Gibran. Saya sendiri pribadi tidak kenal. Saya tahu wajahnya Mas Gibran ya waktu debat
pilkada. Iya, iya. Itu 2 kali debat, itu saya tahu wajahnya secara langsung. Iya. Mas Gibran ya. Iya. Untuk timnya sendiri saya tidak kenal, sehingga waktu itu kita fokus di dalam pemenangan. Memang benar yang Bapak Refli sampaikan bahwa sangat berat, karena ibarat melawan Goliat dengan seluruh partai politik dan kita sendirian di independen. Dan ternyata memberikan warna demokrasi yang beda di masyarakat, cukup tantangannya cukup berat. Dan tetapi di sisi lain alhamdulillah kita menerima dengan lapang dada karena kita tahu situasi. Dalam arti tahu situasi adalah kita independen sendiri, tidak ada yang mau mendukung. Walaupun dari perjuangan murni dari Tikus Pidi. Kemudian dimusuh atau melawan ya, melawan bukan dimusuh, melawan seluruh partai politik. Dan plus mungkin dukungan dari manapun. Dan kalaupun kalah bagi saya adalah sebuah kewajaran, karena kalau sampai menang ya itu sebuah keajaiban kan gitu. Atau mungkin jadi kalah udah wajar, menang tetapi keajaiban. Waktu itu memang kita sampai mengerahkan kurang lebih 5.000 orang dari beberapa kabupaten di Solo Raya, dari anggota kita untuk door to door. Solo Raya ya? Solo Raya itu sampai kita kerahkan. Di bahkan beberapa kabupaten di luar Solo Raya pun itu kita terjunkan untuk menjadi saksi. Kemudian sebelumnya 3 bulan sebelumnya, sebelum pemilu itu kita lakukan door to door, rumah per rumah. Dan alhamdulillah ternyata kalau saya menilai positif, hampir 50.000 warga Kota Solo berarti menginginkan sebuah perubahan. Dalam artian di sini karena Tikus Pidi waktu itu yang kita usung itu kita tanpa adanya sebuah money politik. Tidak ada iming-iming di masyarakat. Maksudnya lawannya pakai money politik? Si kita nggak tahu. Tapi itu. Selama prosesi ada nggak laporan-laporan money politik atau yang dilaporkan kepada Panwaslu atau Bawaslu? Kita tidak begitu mengikuti itu ya, Pak ya. Karena waktu itu kan juga situasi baru Corona juga, masih di dalam situasi Corona, kemudian kita lakukan door to door di masyarakat dan rumah per rumah kita lakukan waktu itu hampir 5.000 orang dan mungkin inilah yang kita suguhkan di masyarakat. Bahkan untuk saksi pun, untuk yang menjadi saksi, kalau biasanya di partai politik kan dibayar Pak untuk jadi saksi. Kalau di anggota saya tidak dibayar, malah mereka mengeluarkan biaya dari mulai biaya vaksin, biaya apa itu swab ya. Biaya swab antigen, karena swab. Waktu itu belum ada vaksin. Antigen, biaya swab. Kemudian juga biaya transportasinya, karena memang saya ngambil dari beberapa kabupaten untuk menjadi saksi juga. Itu jadi benar-benar murni sebuah perjuangan untuk memberi warna demokrasi yang beda. Makanya mohon maaf kemarin ada luapan dari Tikus Pidi kalau dikatakan itu adalah boneka atau kita dibayar 1 sen pun kita tidak mengetahui hal itu. Ya ini kan lebih baik ya kalau kita melawan, ini juga kan mendidik pejabat. Kalau ada kata-kata atau katakanlah sebuah pendapat yang tidak sesuai ya kan harus pakai kontra argumen. Harus ada riset dulu Pak, melihat di lapangan. Gitu. Tapi bagaimanapun kan kita terbatas juga kan, karena analisis itu kan kadang-kadang didasarkan pada data-data kualitatif juga kan bisa. Nah, dalam data kualitatif seperti itu kan kita bisa menarik kesimpulan kan, dan saya kira kan bukan saya aja yang berkesimpulan demikian, tapi banyak juga. Kita mengakui kok, kita mengakui bahwa mungkin banyak pengamat terutama dari Jakarta kemudian menilai karena Mas Gibran tidak mau melawan kota kosong maka munculkanlah ini kan gitu. Padahal kita benar-benar perjuangan secara murni waktu itu. Dan apa yang didapat pelajaran dari itu semua Pilkada Solo? Yang saya dapat salah satunya yang tadi saya sampaikan, bahwa saya memetik sebuah hikmah dari pelajaran Pilkada Solo kemarin. Kita walaupun mendapatkan suara sekitar 48.000 kurang lebih suara yang kita dapatkan, kita mengambil kesimpulan bahwa kurang lebih 48.000 masyarakat Solo khususnya itu berarti menginginkan sebuah benar-benar
ingin perubahan di dalam demokrasi secara Kenapa murni. Anda mengatakan perubahan terminologinya? Apakah kalau misalnya kalau yang menang Gibran berarti sebenarnya status quo? Ya, Tidak akan ada pembaharuan. saya kira masalah pembaharuan itu kan kita mulai dari sebuah demokrasi ya Pak ya. Kalau bangsa ini kan juga udah tua, Iya. sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya menghormati dan menghargai pemimpin-pemimpin yang lahir di Indonesia, Iya. dari mulai Soekarno sampai Pak Jokowi. Tetapi di sini Indonesia ini sudah tua. Kalau saya mengatakan kan negeri entah kenapa. Iya. Dalam artian negeri entah kenapa. iya, Indonesia ini karena kan potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki Indonesia, dari mulai sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang saya yakin pintar-pintar, seperti jenengan dan lain-lain ini. Tetapi kenapa Indonesia tidak pernah menjadi sebuah negara yang maju, cenderung negara berkembang, bahkan kalau sekarang dianalisis menjadi negara yang sedang berkembang. Di dalam perubahan demokrasi untuk melahirkan bangsa yang lebih baik, itu kan sebenarnya kita mulai dari iklim demokrasinya terlebih dahulu. Karena pemimpin lahir dari pemilu. Kalau pemilunya itu berjalan dengan murni, dengan baik, kemudian iya, kalau guru ngaji saya dulu itu bilang sesuatu yang kamu ingin gapai, apabila kamu niati dengan niat yang baik, kamu langkahkan dengan langkah kaki pertamamu yang baik, dan kamu teruskan dengan langkah-langkah berikutnya yang terbaik, maka kamu akan dapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, di sini saya melihatnya bukan saya menjustifikasi bahwa demokrasi di Indonesia ini kurang baik, tetapi Indonesia sudah 76 tahun. Cenderung, mohon maaf ini ya, kita bicara apa adanya. Cenderung jangan yang menjadi. Mohon maaf ke saya, kalau saya suka ngeritik juga. Mohon maafnya ke Pak Jokowi. Soalnya saya orang Jawa. Yang dari Solo juga. Iya, soalnya saya orang Jawa, senangnya kan mohon maaf. Jadi bukan memberikan satu stigma bahwa politik di Indonesia ini suatu yang kurang baik ya, tetapi saya melihatnya butuh sebuah iklim yang beda. Dalam artian demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Demokrasi yang mungkin diidamkan di Indonesia karena seperti tadi yang saya sampaikan karena kalau kita melihat kita tidak perlu munafik ya. Istilahnya kalau kita melihat di dalam lahirnya pemimpin-pemimpin di Indonesia ini satu karena ada uang, dua karena ada kuasa. Kemudian yang ketiga karena memang koneksinya kuat. Ini yang menyebabkan lahirnya pemimpin. Termasuk keluarga dari mana ya kan? Iya, itu yang tadi kalau kita singgung tentang PKR, kita ingin adanya tokoh yang benar-benar lahir dari bawah, dari rakyat. Kita balik ke PKR lagi ya. Saya kira tadi klarifikasinya Zolo. Jadi biarkan nanti Sobat RH yang berpikir, berimajinasi kan. Yang paling penting kan bagi kita sudah memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, menyampaikan pendapat. Tapi orang tanya PKR ini serius nggak untuk didirikan sebagai partai politik? Karena banyak sekali orang yang membuat partai politik itu seperti try and error. Jadi try and error itu hanya coba-coba, cek ombak. Kalau tidak lolos parliamentary threshold, ya sudah. Tapi biasanya partai yang seperti itu adalah partai yang pemimpinnya di Jakarta. Saya melihat agak beda nih sebenarnya PKR, kan pemimpinnya pemimpin dari daerah Solo. Ya udahlah, misalnya ya Hanura. Saya nggak tahu apakah Usman Sabta masih serius atau enggak ngurusin partai itu. PKPI konon sekarang sudah tidak lagi di Dias Hendro Priyono, sudah berganti. Partai Garuda saya tidak tahu apakah masih berniat ikut lagi atau enggak. Yang tetap ingin ikut terus sepertinya PBB. Dari awal sampai sekarang nggak ganti ketua umumnya kan, tetap Yusril Iza Mahendra. Jadi ada kecenderungan partai-partai itu ya uji coba. Masumi juga. Apakah akan sekedar uji coba? Partai Umat juga. Jadi kita sebut semuanya lah biar adil kan. Nah, PKR ini gimana? Apakah cek ombak aja, testing the water? Kalau misalnya
kalau nggak lolos, lolosnya dua, lolos pemilu dulu, kedua lolos parliamentary threshold. Ya minimal nggak rugi-rugi. Kalau gitu. kita dianggap cek ombak, Ya. juga tidak ada keuntungan, Pak. I see. Dalam arti kita kan dari daerah, Iya, iya. dan kita sama sekali tidak ada koneksi dengan tokoh-tokoh nasional. Oke. Benar-benar partai ini adalah partai yang dari bawah. Oke. Saya selaku ketua umum juga bukan siapa-siapa, Oke. bukan tokoh nasional dan lain-lain. Walaupun kerja pasti tuntas ya. Insya Allah. Jadi kalau ditanya masalah serius dan tidak, kita sangat serius. Oke. Di dalam pengelolaan ini terbukti, alhamdulillah kurang lebih 2 bulan ini semuanya bekerja keras di dalam pembentukan PKR dan sekarang sudah hampir mencapai 34 provinsi untuk pembentukannya dan semuanya berakar dari bawah. Itu sejak 2014 sebelum dideklarasikan sebagai partai politik. Partainya 2021 deklarasinya. Enggak, maksudnya sebelum dideklarasikan itu cabang-cabang itu sudah terbentuk di berapa provinsi? Di hampir seluruh Indonesia, yang terbesar di 6 provinsi. Oke, pasti Di Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi. Oke, Sulawesi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke. Itu. Oke. Karena Dan kesannya kita ada satu konsep strategi. apa? Sekasur, sedapur, sesumur. Oke. Sekasur itu kita dari keanggotaan kita. Oke. Dari keanggotaan Tikus Pidi ya, Nata Baris ini, Iya. kita terapkan strategi sekasur. Sekasur ini adalah suami atau istrinya. Iya. Kemudian sedapur adalah Keluarga. Sesumur adalah Tetangga dekat. teman, relasi, tetangga, dan lain sebagainya. Dan inilah yang mengakar, menjalar untuk membuat PKR berdiri. Oke. Sehingga sekarang sudah bercabang di Sumatera Barat, di Aceh, dan lain-lain. Ini ideologinya apa? Ideologinya tadi ya, nasionalis ya? Iya, nasionalis kalau kita. Tetapi idealisme kita adalah independen. Independen. Karena sudah kesepakatan di dalam rapat DPP Ya. bahwa apapun hasil suara dari PKR ini nanti kita tidak akan berkoalisi dengan siapapun. Tetapi kita cukup optimis dengan Tidak akan berkoalisi dengan siapapun, maksudnya tidak akan ikut pemerintahan juga? Iya, intinya kita tetap menjunjung tinggi idealisme independen, ya, membela rakyat kecil, karena memang kita dari rakyat. Jadi nggak kayak partai yang inilah, partai yang baru berdiri tapi merasa sok besar misalnya kan? Iya. Langsung bergabung sama istana, jadi backupnya istana, enggak gitu ya? Enggak, karena jadi kita memang PKR ini berapapun hasilnya di pemilu 2024, itu tidak akan masuk koalisi siapapun. Iya, kita akan tetap berdiri secara independen dan tetap akan menyuarakan suara rakyat. Loh, berarti nanti kalau misalnya tokoh-tokohnya direkrut ke pemerintahan nggak mau? Saya kira tokoh-tokoh di PKR ini adalah tokoh-tokoh Tikus Pidi dan luar Tikus Pidi, dan mereka akan mengikuti apa yang menjadi idealisme dari Partai Kedaulatan Rakyat. Luar biasa ya. Jadi orientasinya bukan pada kekuasaan politik, tapi pada value ya, social value, nilai sosial. Bagus juga. Kita sebelum terakhir coba kita lihat beberapa yang berkomentar di sini ya. Lambang tadi ada. Saya ada tamu lagi sebentar. Ada lambangnya tadi keluar. Kalau ada nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada apa-apa juga. Oke, coba kita lihat. Oh, ini memang dia jalan terus, agak susah juga ya. Saya dari bawah, tapi dia maju bersama PKR, kemudian Magetan hadir, Partai PKR Pasijaya bersama Tikus Piti, PKR Ngawi hadir, PKS yes, jangan upload fotomu, apa maksudnya? Nggak jelas ya. Ya, satu pertanyaan saya, idiom-idiom yang dipakai Tikus Piti ini kok kayak Jawanis? Iya. Padahal kan ini kan mau partai nasional. Saya kira tidak ada masalah ya, terbukti dari 2014 Tikus Piti juga menasional. Walaupun kita dianggap seperti pasir di lautan, tetapi insya Allah selama ini kita juga ikut membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita ada idiom
panji-panji hitam dari timur. Artinya adalah panji-panji itu kan simbolitas, hitam itu secara arti warna adalah kejujuran. Warnanya cuma black and white aja, ada warna black lain? and emas. Oke. Gambar Garudanya itu emas, kemudian belakangnya hitam. Oh, itu kayak. Tapi untuk seragam dan lain sebagainya tetap identik dengan hitam. Oh, gitu kayak kayak panji-panji. Panji-panji hitam dari timur. Oh iya, panji-panji. Jadi kita ada istilah itu. Istilahnya panji-panji itu adalah simbolitas, hitam adalah kejujuran, dari timur adalah kita sebagai orang timur. Dan kita suarakan untuk kembalinya adab-adab orang timur. Kemudian kita juga ada idiom yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Itu bahasa Jawanya. Jadi kalau berani jangan sekali-kali bilang takut, kalau takut jangan sekali-kali bilang berani. Intinya adalah kita harus istiqomah dan tanpa ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu akan mengakibatkan sebuah kemunduran. Itu. Sebenarnya sobat era sekalian, falsafah Jawa ini banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan ya. Ini saya kesulitan membacanya karena terus bergerak dia. PKR tidak berorientasi meraih jabatan, PKR Sragen hadir, maju terus tikus piti, berantas korupsi, PKI, zina, maksudnya apa nih, pacaran tidak halal, umbar aurat dan kezaliman. Kemudian Kalimantan hadir dukung PKR, PKR luar biasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan ya, kalau saya Bung Tuntas ya, saya itu selalu mendukung yang namanya demokratisasi. Makanya perjuangan pribadi saya dan channel ini adalah bagaimana yang namanya demokratisasi itu dibuka. Jadi prinsip demokrasi itu adalah buka pintunya selebar-lebarnya. Kalau Anda sudah masuk di dalam arena, maka disitulah rule of the game harus ditegakkan sebaik-baiknya. Jangan pintu dibuka kecil, hanya partai tertentu yang bisa masuk. Begitu masuk di sini, cincai. Ya kira-kira nggak ada lagi rule of the game. Yang ada adalah ya cincai-cincaian saja. Nah, ini yang kita inginkan, dibuka selebar-lebarnya. Saya berharap tikus piti atau PKR bisa masuk. Amin. Partai Umat bisa masuk, Partai Masyumi masuk, partai apa lagi? Partai Buruh yang juga mau dideklarasikan masuk. Itu empat partai yang saya recognize baru ya. Ada lagi partai satu lagi ya. Gelora. Partai Gelora sebelumnya masuk. Partai Pandai atau partai Pintar itu namanya. Kemudian ada partai dari Din Samsudin juga bisa masuk. Jadi demokrasi kita tidak dikuasai oleh oligarki, tapi betul-betul demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya, Mas Tuntas, ada last word, last statement yang ingin disampaikan kepada Sobat RH dan barangkali juga pengikut Tikus Piti. Silakan ke kamera. Silakan. Iya, jadi harapan terbesar saya dengan hadirnya Partai Kedaulatan Rakyat ini membawa sebuah warna demokrasi yang beda di masyarakat dan juga membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat yang mungkin dari pemilu ke pemilu hadir sebagai hanya sebagai objek politik, tetapi bisa mempunyai kesempatan yang sama, bisa mempunyai satu potensi yang sama di dalam demokrasi Indonesia. Dan saya berharap untuk PKR ini seperti tadi yang disampaikan Pak Refli, bahwa kita bisa masuk di dalam pemilu 2024. Amin. Dan bisa membawa nuansa yang beda di Indonesia. Gitu. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya interview saya dengan Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat yang sebelumnya berasal dari perkumpulan atau Ormas Tikus Piti Hanata Baris. Ormas kita namanya Panji-Panji Hati. Oh, Panji-Panji Hati. Kok dikenal jadi Tikus Piti? Iya, karena memang kita dari awal kan nama orang menyebut Tikus Piti Hanata Baris. Tetapi Ormas yang disahkan oleh Kemenkumham adalah Panji-Panji Hati. Dari Ormas Panji-Panji Hati yang lebih dikenal dengan Tikus Piti Hanata Baris. Yang kemarin menantang Gibran di Pilkada Solo. Walaupun belum menang, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil. Ternyata menjadi calon independen itu jauh lebih sulit. Karena itu mereka bermimikri menjadi partai politik. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya, baik kebaikan bagi Indonesia,
partai politik apapun dengan tujuan baik itu bisa ikut berkompetisi di pemilu 2024. Amin. Itu saja sobat Dera sekalian, yang penting tetap di channel ini. Oke. Terima kasih. Oke.